Merasakan tidak sih kalau saat ini suhu begitu panas dan gerah. Sementara di sisi lain banyak daerah yang mengalami bencana banjir. Coba kita bayangkan apa yang terjadi di masa depan jika kita tak berbuat apa-apa. Kekeringan parah. Hanya orang tajir yang bisa beli air. Beberapa kota padat di dunia tenggelam, termasuk Jakarta. Wabah penyakit baru bermunculan, kemiskinan merajalela. Perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang dalam rata-rata cuaca di seluruh planet yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca yang menghasilkan pemanasan global. Perubahan iklim telah menyebabkan berbagai masalah di seluruh dunia, termasuk kenaikan suhu rata-rata, peningkatan cuaca ekstrim, dan peningkatan tingkat permukaan laut. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi perubahan iklim, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi, menanam pohon, dan mengurangi deforestasi, mengurangi penggunaan plastik, dan mengadopsi gaya hidup yang berkelanjutan. Mengatasi perubahan iklim merupakan tantangan global yang membutuhkan tindakan kolektif dari semua orang di seluruh dunia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan dan mengambil tindakan untuk melindungi planet ini untuk generasi mendatang. Langkah kecil yang berdampak besar terhadap perubahan iklim. Mengingat tantangan global untuk mengatasi perubahan iklim adalah sangat kompleks dan melibatkan banyak aspek, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Berikut ini beberapa tantangan global yang dihadapi dalam mengatasi perubahan iklim. Kesadaran dan perubahan sikap. Tantangan utama dalam mengatasi perubahan iklim adalah meningkatkan kesadaran dan perubahan sikap masyarakat terhadap lingkungan dan berkelanjutan. Dibutuhkan upaya untuk memperkenalkan konsep-konsep tentang perubahan iklim dan mempromosikan kebijakan yang mengarah pada kesadaran lingkungan yang lebih besar dan perilaku yang lebih berkelanjutan. Tindakan kolektif. Mengatasi perubahan iklim memerlukan tindakan kolektif dari semua negara dan komunitas di seluruh dunia. Namun, kepentingan nasional dan kepentingan ekonomi seringkali menghambat tindakan kolektif yang diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Peningkatan teknologi. Peningkatan teknologi terbarukan dan efisiensi energi diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, biayanya tinggi dan keterbatasan teknologi saat ini merupakan kendala yang sering dihadapi. Keterbatasan sumber daya. Peningkatan penggunaan sumber daya terbarukan juga memerlukan sumber daya dan investasi yang signifikan. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi negara-negara yang masih dalam tahap pembangunan dan memiliki keterbatasan sumber daya. Negara maju yang berkontribusi dalam emisi gas rumah kaca harus bisa membantu negara-negara yang sedang berkembang yang sedang berjuang untuk zero emission. Kebijakan yang efektif. Pembuatan kebijakan yang efektif untuk mengatasi perubahan iklim memerlukan kerjasama dan konsensus antara berbagai negara, pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil.
Pantangan dalam mencapai konsensus dan menjalankan kebijakan yang efektif dapat menjadi hambatan dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Mengatasi perubahan iklim memerlukan upaya bersama dari semua pihak dan memerlukan tindakan konkret dan komitmen jangka panjang. Dibutuhkan tindakan segera untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi planet ini untuk generasi mendatang. Mulailah dari diri kita, mulailah saat ini. Perkembangan iklim saat ini menjadi perhatian global karena terjadi perubahan iklim yang semakin tidak stabil dan berdampak pada kehidupan manusia dan lingkungan. Beberapa perubahan iklim yang terjadi antara lain: peningkatan suhu global. Suhu rata-rata global meningkat setiap tahunnya akibat dari peningkatan emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2, metana, dan nitrous oxide terus meningkat di atmosfer. Hal ini mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim yang tidak stabil. Peningkatan frekuensi bencana alam. Perubahan iklim mengakibatkan peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan badai tropis. Bencana alam tersebut berdampak pada kesehatan, keamanan, dan ekonomi manusia. Pencairan es di kutub utara. Peningkatan suhu global mengakibatkan pencairan es di kutub utara. Hal ini mengakibatkan peningkatan permukaan laut dan berdampak pada kehidupan satwa liar di daerah tersebut. Perubahan pola cuaca. Perubahan iklim mengakibatkan perubahan pola cuaca, seperti peningkatan intensitas hujan, peningkatan suhu di siang hari, dan peningkatan kekeringan. Hal ini mengakibatkan ketidakstabilan produksi pertanian dan ancaman terhadap ketahanan pangan. Dalam upaya mengurangi perubahan iklim, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah mengurangi emisi gas rumah kaca, mempromosikan energi terbarukan, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, dan menggalakkan penghijauan serta pelestarian hutan. Marilah kita mulai langkah kecil ini untuk bumi yang lebih lestari. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.